Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Yuta masih syok mengetahui kalau Yuri dan Hakuba merupakan abang adek. Yuta masih saja terbayang tubuh seksinya Yurinya dan menjadi panik. Tapi dulu Yuri pernah menceritakan soal abangnya juga. Namun bagaimana dengan pertemuannya dengan Hakuba di kantor sebelumnya? Apakah Yuri berpura-pura tak mengenali abangnya? Hakuba datang dan bertanya, apakah sudah segar setelah mandi? Dan Yuta membenarkannya dan berterima kasih atas izinnya. Apalagi Hakuba sampai meminjamkan baju untuknya juga. Tapi Hakuba merasa itu sudah seharusnya dilakukan dan akan membuatkan secangkir kopi dan Yuta bisa menunggu di ruang tengah. Ketika Yuta di ruang tengah, di sana sudah ada Yuri dan suasana menjadi canggung di antara mereka berdua. Yuta meminta maaf soal kejadian sebelumnya karena ia tak tahu akan ada seseorang di sana. Yuri juga berkata ia tak merasa sedih atau bagaimana dan tak masalah jika Yuta melihat dirinya telanjang dan panik sendiri. Tapi Yuta bertanya apa maksudnya itu. Yuri menjelaskan rasanya berbeda ketika orang yang kita cintai melihat kita telanjang. Hanya saja Yuri merasa perlu menyiapkan mental dulu. Yuta benar-benar panik, bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yuri merasa ia harus lebih berani agar tak kalah dengan yang lainnya. Hakuba datang membawakan secangkir kopi hangat, tapi tak sudah kepanasan duluan memikirkan apa yang terjadi. Yuta mencoba kopi buatan Hakuba dan rasanya sungguh numero uno. Hakuba merasa senang karena ini merupakan kopi spesial buatannya. Hakuba menyengoceh soal perkopian di mana Yuri menghentikannya. Hakuba memanggil Yuri dengan julukan yang aneh yang membuat Yuri merasa malu dibuatnya karena itu terlihat sangat aneh. Hakuba bingung kenapa itu aneh. Padahal Yuri saja sebelumnya setelah mandi malah keluar hanya dengan menggunakan dalemannya saja dan langsung dihentikan oleh Yuri. Yuri berkata untuk jangan dengarkan kebohongan Hakuba dan membuat mereka bertengkar satu sama lain. Melihat itu membuat Yuta tertawa dibuatnya dan bertanya apa ada yang aneh. Tapi Yuta merasa senang ternyata mereka berdua adalah saudara yang baik satu sama lain dan tak ada masalah di antara mereka. Itu membuat mereka berdua bingung apa maksudnya itu. Yuta teringat soal di kantor kemarin padahal mereka berdua bertemu saat itu, tapi tampak seperti tak mengenal satu sama lain. Jadi Yuta berpikir pasti mereka sedang tak akur. Yuri merasa bersalah dan mencoba menjelaskannya, tapi Hakuba memotong dan berkata itu agar bisa menipu Yuta. Jadi mereka harus berakting tak saling mengenal. Ketika mereka di ruang break, mereka tak akan saling mengenal satu sama lain. Tapi ketika di tempat private seperti ini, mereka sangat akrab. Tapi Yuta tak paham kenapa harus gitu. Hakuba mencoba menjelaskan, tapi kali ini Yuri yang memotong dan akan menjelaskannya sendiri. Pertama-tama Yuri meminta maaf karena ia tak bermaksud berbohong ke Yuta. Yuta merasa pasti ada alasan di baliknya. Yuri menjelaskan soal dirinya yang ingin menjadi voice actor dan demi mencapai tujuan itu ia harus lebih mandiri tanpa bergantung influence dari abangnya yang sudah terkenal atau sebagai putri dari keluarga ternama. Yuri merasa beruntung bisa mendapatkan semua pekerjaan ini. Tapi jika orang-orang tahu dari mana Yuri berasal, mereka tak akan memandang Yuri dengan cara yang sama lagi dan Yuri tak ingin itu terjadi. Karena itulah Yuri dan Hakuba membuat kesepakatan untuk menjadi orang asing di luar. Yuri hanya ingin Yuta melihatnya sebagai Komagane Yurie, seorang gadis biasa. Yuri menjelaskan itu dengan suara yang bergetar. Meskipun ia lahir sebagai anak orang kaya, tapi ia tak ingin diperlakukan spesial. Tapi ia juga tak membenci keluarganya juga. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri tanpa dipandang status sosial. Tak pun mengerti maksud Yuri. Tapi Hakuba merasa tak hanya itu saja, karena Yuri melakukan itu juga demi Hakuba, yang membuat Yuta bingung. Seperti yang Yuta tahu, Hakuba sebagai seorang model dan penulis punya jam kesibukan yang tinggi. Dan jika para wartawan tahu kalau Hakuba dan Yuri bersaudara, mereka pasti akan mengejar Hakuba dan akan membuatnya semakin sibuk dan kewalahan dibuatnya. Dan itu akan menyebabkan berbagai macam undangan datang menghampiri Hakuba dan pasti akan membuat Hakuba kesulitan untuk menulis cerita. Yuta merasa itu terdengar masuk akal. Karena itu juga apa yang Yuri lakukan termasuk melindungi Hakuba. Memang benar Yuri fans beratnya Kamimatsu, tapi ia juga
selalu dukung Hakuba. Yuri yang malu membantah perkataan Hakuba. Mendengar itu membuat Yuta menjadi tenang dan berterima kasih karena sudah mau berbagi soal situasi mereka ke Yuta. Apapun yang terjadi, Yuta tetap akan percaya mereka berdua. Hakuba menjadi senang kegirangan dan membuat Yuri malu dibuatnya. Lalu Hakuba pun mengajak Yuta untuk makan malam bersama. Tapi Yuta merasa itu akan mengganggu mereka saja. Namun Hakuba merasa itu tidaklah mengganggu mereka sama sekali. Bahkan Yuri juga memohon agar Yuta ikut bergabung dengan mereka. Juga Yuri ingin sedikit lebih lama lagi dengan Yuta. Yuta menjadi salah tingkah dibuatnya dan menerima undangan tersebut. Yuri menjadi senang dibuatnya dan Hakuba segera memasak makan malam. Yuta bingung apa yang terjadi dengan Yuri sekarang karena ia tampak lebih berani banding biasanya. Yuta bertanya apa ada sesuatu terjadi, tapi Yuri hanya tertawa senang karena tinggal mereka berdua sekarang. Yuta menjadi panik dan berkata kalau abangnya masih ada di dekat sini. Memang benar, tapi ketika abangnya sibuk memasak, ia sering melupakan sekitarnya. Jadi bisa dianggap abangnya akan mengabaikan mereka. Bicara soal Yuri, ia termasuk gadis yang ceria dan selalu membawa kebahagiaan. Yuri berdiri dan melihat abangnya yang membuat Yuta bingung. Dan tiba-tiba Yuri duduk di samping Yuta dan langsung merangkulnya. Yuta bingung apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan bertanya apa yang Yuri lakukan. Yuri pun menggoda Yuta dan berkata kalau ia sedang mengisi energinya kembali. Yuta tersipu malu melihat betapa imutnya Yuri. Yuta merasa kalau Yuri terlalu dekat dengannya. Yuri dengan wajah memelasnya berkata, sudah sekian lamanya mereka berdua saja seperti ini. Dan memang benar kalau sebelum-sebelumnya mereka tak pernah berduaan seperti ini. Dengan kesibukan Yuri saat ini sangat sulit untuk bisa bertemu. Jadi biarkan Yuri seperti ini untuk sebentar saja. Yuta juga mengetahui dari ayahnya soal tur yang akan Yuri ikuti nanti. Yuri pasti akan merindukan Yuta, tapi ia tak bisa membiarkan para fansnya sedih juga. Yuta juga teringat kalau malam sebelumnya ia juga merindukan Yuri juga dan berharap mereka tak akan semakin berpisah. Yuri merasa senang Yuta berpikir seperti itu. Yuta menyadari kalau ia seharusnya tak mengatakan itu. Yuri memegang pipi Yuta dan berkata kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Jadi Yuri berharap agar Yuta jangan bersedih seperti itu. Dan Yuta merasa kalau perkataan Yuri itu benar. Setelah Hakuba selesai memasak, ia menyadari kalau Yuri dan Yuta begitu akrab dan berkata kalau makan malam sudah siap. Di malam itu Yuta akhirnya bisa merasakan masakan terenak buatan Hakuba. Juga hujan sudah berhenti. Setelah itu Yuta pun pulang ke rumah, tapi Yuri masih merasa enggan untuk berpisah. Apalagi Yuri harus pergi ke kota lain sesegera mungkin. Yuri mengerti, hanya saja ia tak ingin berpisah dengan Yuta. Yuta tahu kalau ia tak akan ada di sana, tapi Yuta selalu mendukung Yuri. Mendengar itu membuat Yuri kembali termotivasi lagi. Yuta merasa senang melihat Yuri yang kembali tersenyum. Hakuba memanggil Yuta dan berkata kalau ia sadar kalau Yuri terkadang keras kepala, tapi ia berharap kalau Yuta bisa menjaganya. Dan Yuta menyetujui permintaan itu. Karena sudah waktunya berpisah, Hakuba berkata agar Yuri memberikan ciuman perpisahan dan membuat Yuta dan Yuri panik. Yuri tak akan lakukan itu di depan abangnya sendiri, yang membuat Yuta semakin kaget. Apakah Yuri akan benar-benar melakukannya? Tak lama setelah itu, sebuah mobil datang menjemput Yuri dan Hakuba, di mana Hakuba akan mengantarkan adiknya ke bandara. Tapi Hakuba juga akan mengantarkan Yuta pulang juga. Mendengar itu membuat Yuri dan Yuta menjadi bersemangat dan senang dibuatnya. Hakuba masuk ke dalam dan menyuruh mereka berdua juga masuk. Sebelum Yuta masuk, ia dihentikan oleh Yuri dan langsung menciumnya. Untuk saat ini akan sangat sulit bagi mereka berdua bertemu, tapi Yuri melakukan yang terbaik dan membuat Yuta tersipu malu dibuatnya. Setelah itu Yuri menarik Yuta untuk masuk ke dalam, dan hari ini adalah hari mana hubungan Yuta dengan para gadis mulai bergerak ke arah yang lebih gila dan cerita pun berlanjut.